Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di program ini, di program Ramadan kali ini, SLB Negeri Pelambuan Channel masih bersama Ustadz Hafiz Baihaqi. Masih nanti akan disampaikan beberapa materinya, nanti akan saya berikan motivasi bersama Pak Ustadz Hafiz Baihaqi untuk menjalankan puasa yang lebih baik ke depannya. Baik Ustadz, materi apa nih kira-kira yang akan disampaikan untuk para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih semangat semuanya para pemirsa SLB Pelambuan Channel. Mudah-mudahan tetap semangat dan terus berbahagia menjalani ibadah puasa. Betul Ustaz. Tentu kita masih melanjutkan tentang materi yang kemarin terkait dengan rukun daripada puasa. Mengenai rukun puasa, mengenai rukun puasa ini Ustaz, tentunya perlu penyegaran nih, mungkin di tahun-tahun atau di dalam kuliah agama yang lainnya mungkin pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel sudah mendapatkan, namun bisa disegarkan kembali nih Ustaz. Jadi apa saja sih rukun puasa itu? Jadi urutannya atau rukun puasanya itu seperti apa nih Ustaz? Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang rukun puasa, mungkin yang pertama kita harus memahami apa itu rukun. Rukun itu adalah perkara yang harus ditunaikan, atau dalam bahasa Arab lainnya adalah perkara yang fardu. Ya kan? Artinya kalau salah satu daripada rukun tadi tertinggal, maka tidak sah atau tidak batal. Sah puasanya. Sama dengan rukun sholat, ketika salah satu rukun sholat tidak ditunaikan atau tidak dilaksanakan, batal daripada sholatnya. Itu. Seperti misalkan takbiratul ihram itu rukun, membaca syahadat itu rukun, membaca daripada sholawat Nabi itu rukun. Ketika kita meninggalkan salah satu saja rukunnya, batal. Demikian juga puasa. Nah, kalau kita bicara puasa, kemarin di pertemuan yang lalu yang sudah lewat, pertemuan yang keempat, saya sudah jelaskan bahwa puasa itu adalah al-imsaku anil mufatirati kama akli wa syarobi wa jima'i biniyatin taqarrubillah minal fajri ila ghurubiha. Mari kalau bisa begitu Pak Herul ya. Jadi yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, seperti makan, minum, kemudian berjima dengan istri di siang hari, ya kan? Kemudian biniyatin taqarrub ilallah, dengan niat taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala minal fajri, daripada terbit fajar ila ghurubiha, sampai tenggelamnya matahari. Nah, dari sini para ulama kemudian menjelaskan kepada kita rukun dari puasa itu hanya dua. Ya, rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan daripada puasa. Seperti makan, minum, atau berjima dengan istrinya. Nah, kemudian barangkali ada pertanyaan, kapan itu niatnya itu? Mungkin begitu Pak ya? Betul ya. Nah, jadi ini mengenai niat ini, seputar niat Ustaz. Jadi apabila nih puasa nih pagi hari ini atau di awal puasa, tapi pas siang hari baru ingat, tadi malam atau kemarin saya belum meniatkan puasa. Jadi puasa itu sudah berjalan namun niat itu belum diucapkan. Jadi bagaimana ini hukumnya Ustaz? Bolehkah niat itu ditinggalkan atau niat itu di belakangan, seperti itu Ustaz? Bagaimana ini? Ya, kalau puasa yang bukan wajib seperti puasa sunat, maka niatnya boleh pada saat pagi harinya atau ketika puasa sudah berjalan, ya kan? Misalkan di pagi hari bangun tidur, itu kita baru niat puasa. Sedangkan daripada puasa Ramadan itu para ulama sepakat, jumhur para ulama menetapkan bahwa puasa di bulan Ramadan yang merupakan fardu itu harus dilakukan sebelum waktunya puasa. Artinya mulai daripada tenggelamnya matahari sampai daripada sebelum masuk waktu puasa, sebelum masuk
waktu subuh. Itu waktunya, waktu malam hari. Di malam hari sebelum berpuasa wajib hukumnya daripada berpuasa. Niat. Ya kan? Oh ya, niat berpuasa. Nah kemudian juga ada penjelasan berikutnya. Apakah setiap malam atau kemudian satu kali dalam satu bulan itu? Nah itu juga menarik pertanyaan itu. Ya kan? Kalau ada yang bertanya nih, niatnya itu sekali lah atau setiap malam gitu. Nah ada perbedaan pendapat. Kalau kita ikut daripada mazhab Hanafi, ya Abu Hanifah, maka dia menyatakan niat itu sekali saja di awal bulan, di malam hari pertama, lalu diniatkan 1 bulan penuh. Artinya satu kali niat untuk saja, 1 bulan. Ya untuk 1 bulan, tidak apa-apa. Itu kalau menurut pendapat mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, ya kan? Nah, kalau kita ikut daripada mazhab Imam Syafi'i, dan ini pendapat jumhur para ulama, pendapat kebanyakan para ulama, itu niatnya seharus setiap malam. Setiap malam. Ya kan, bukan setiap hari, nanti siang hari lagi. Siang hari, ya. Jadi harus kemudian setiap malam. Di malam gitu. sebelum puasa dilaksanakan. Sebelum puasa. Ya, kalau di kita kan biasanya habis tarawih, habis tarawih dengan niat nawaitu soma hodin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya kan, aku berniat puasa Ramadan halnya perkara wajib karena Allah Ta'ala di tahun ini. Ya, itu setiap malam kalau kita ikuti pendapat daripada Imam Syafi'i. Jadi ini pendapat para ulama yang kebanyakan gitu. Jadi makanya di negeri kita di Indonesia ini rata-rata itu niat setiap kemudian malam. Sebelum berpuasa ya. Boleh nggak niatnya itu pada saat sahur saja sebelum puasa? Ya kalau di waktu sahur boleh. 2 kali boleh nggak setelah taraweh, kemudian mau sahur boleh juga. 3 kali boleh juga. Yang penting niat. Yang nggak boleh apa, Ustaz? Yang nggak boleh nggak niat. Kalau nggak niat, batal. Begitu, Pak Heru. Ya, terima kasih Ustaz. Ini penjelasan mengenai niat ya Ustaz ya, baik dilakukan sebelum puasa itu dimulai, baik sebelum sahur atau sesudah tarawih. Nah kemudian nih untuk adik-adik kita yang masih belajar puasa di luar sana, masih belajar puasa, para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel ini kan banyak-banyak nih masih yang belajar puasa. Bagaimana nih hukumnya apabila makan dan minum tanpa disengaja saat siang sedang berpuasa gitu Ustaz? Ya, kalau untuk siswa-siswa kita yang masih belum balik ya kan, maka menurut penjelasan fikih Islam mereka itu adalah tadribatis siyam atau latihan puasa. Jadi sebetulnya mereka belum kena hukum, ya, karena yang namanya hukum puasa itu termasuk daripada hukum syariat Allah, itu dikenakan kepada mereka orang-orang yang akliyun, orang yang bakal, kemudian balik, mereka yang balik, ya, kemudian dia dalam keadaan sehat, dalam gimana dia mampu untuk berpuasa. Nah, sedangkan anak-anak yang usianya masih di bawah, kalau kita masih mungkin SD kelas 4, kelas 3 ya kan, pada mereka belum ada kewajiban. Jadi yang ada adalah latihan. Kalau dia kemudian latihan tapi sempurna puasanya, ya menurut penjelasan banyak para ulama, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Ya kan? Jadi menambah pahala daripada orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua harus rajin-rajin melatih anak-anak kita. Kita dorong untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya nanti dia ketika sudah sampai waktunya sudah siap, sudah kuat. Karena kalau tidak ada latihan, kita sering menemukan sudah tua, sudah jenggotan, tidak tahan puasa. Betul. Karena tidak terlatih dari dini. Tidak latih. Ya. Akhirnya di siang hari puasa mampirlah ke warung Sakaduk. Nah itu tentunya harus dihindari ya. Tidak tahan lapar ya kan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kenapa? Boleh jadi dulu waktu masih kecil tidak dibiasakan. Makanya kita orang tua berkewajiban untuk membiasakan anak-anak kita. Bolehlah kalau kemudian puasanya tidak tahan sehari, separuh hari, ya kan, nanti ditambah lagi 3/4 hari, lama-lama bisa full, supaya nanti pada saatnya sudah diwajibkan oleh syariat untuk berpuasa dia sudah siap. Betul. Terima kasih Ustadz nih penjelasannya. Jadi materi yang hari ini mengenai rukun puasa ini sudah cukup menjelaskan bahwa bagaimana urutan puasa, kemudian bagaimana apabila hal ini masih dilakukan oleh orang-orang atau anak-anak yang sedang belajar berpuasa.
kita cukupkan dulu Ustadz, karena nanti materi kita simpan dulu untuk episode berikutnya, dan nanti dengan materi-materi yang selalu terbaru oleh Ustadz akan selalu disampaikan setiap sore harinya. Kemudian saya simpulkan sebelum ditutup bahwa rukun puasa adalah, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum serta berjima dengan suami atau istri mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Semoga dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi dalam program Ramadan Istimewa kali ini membawa berkah, membawa ilmu baru bagi para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.